Assalamualaikum sahabat pecinta One Piece. Bertemu lagi dengan channel Kujanime, channel yang membahas tentang karakter, tokoh, dan momen di anime One Piece. Di video kali ini kita akan membahas tentang Usopp. Simak video ini sampai habis ya. Good Usopp adalah penembak jitu dari bajak laut topi jerami dan mantan kapten dari bajak laut Usopp. Ia dilahirkan di desa Sirup dan pertama kali disebutkan oleh Yasopp, ayahnya. Meskipun pengecut yang normal, Usopp bermimpi menjadi seorang pejuang pemberani laut seperti ayahnya dan hidup setiap hari dalam mengejar hidup sampai mimpi ini. Dia secara resmi menjadi anggota ketiga atau tidak resmi keempat dari kru dan yang ketiga untuk bergabung dan termaksud Nami dan Robin. Juga yang ketiga untuk bergabung kembali melakukan pada akhir Enies Lobby. Bounty aslinya sebesar 30 juta. Dikreditkan alias alter ego Sogeking. Selama acara di Dressrosa, Usopp membangunkan Ken Bunsoku Haki, menjadikannya anggota keempat dari kru topi jerami untuk menunjukkan dan menggunakan bentuk haki. Bounty saat ini 200 juta berry adalah lompatan besar dari aslinya karena perannya sebagai dewa untuk menyelamatkan semua budak mainan di perdagangan bawah tanah Doflamingo. Ini membawanya dari bounty terendah kru ke tertinggi ketiga menyalip pemegang sebelumnya Nico Robin yang sejak itu turun ke tempat kelima setelah peristiwa Pulau Wall Cake. Usopp adalah remaja kurus berkulit sawo matang dengan rambut hitam panjang sedang, bibir menonjol dan hidung panjang yang tampaknya merupakan singgungan kepada Pinocchio, seorang anak laki-laki kayu dalam cerita dengan nama yang sama yang memiliki hidung yang akan memanjang setelah dia berbohong. Usopp mewarisi hidungnya yang terkenal dari ibunya, sedangkan bagian wajahnya yang lain mirip hidung ayahnya. Selama pemisahan topi jerami, setelah mendarat di Kepulauan Boin, Usopp menjadi gemuk karena makan berlebihan. Seperti para kru laki-laki lainnya, ia mengenakan satu pakaian untuk sebagian besar seri, sebelum mengenakan pakaian yang berbeda pada akhirnya. Usopp biasanya mengenakan bandana kotak-kotak hijau zaitun dan ban lengan bergaris biru dan putih di lengan kirinya bersama dengan kacamata sniper. Ia juga memiliki sepasang kacamata persegi panjang beding yang kadang-kadang ia kenakan dalam situasi di mana ia tidak memiliki kacamata snipernya, seperti ketika ia pertama kali bertemu bajak laut topi jerami atau ketika kacamata snipernya dicuri oleh Mr. Tu. Baju terusan berwarna coklat dengan selempang putih dan tanpa baju di bawahnya. Dia juga membawa tas kuning tempat dia menyimpan semua alat-alatnya. Selama Pulau Drum Arc, ia mengenakan jumper coklat dengan kerah bulu putih dan manset, sarung tangan kuning pudar dan celana abu-abu dengan pola C hitam. Selama berjalan melalui padang pasir di Alabasta, ia mengenakan kafiyet coklat di bawah kacamata dan jubah gurun bergaris-garis hijau dan hitam yang membosankan. Selama Skype Art, ia mengenakan kemeja hijau keruh di bawah overall coklat dan beberapa perban di badan dan lengannya setelah diserang oleh Enel. Selama pertarungan terakhir di Davy Black Fight, dia mengenakan jaket putih zip up kuning, handuk merah di pundaknya dan kacamata hitam perak dengan lensa ungu. Usopp juga dipercaya dengan topi jerami Luffy yang dia kenakan di kepalanya. Selama Water 7, ia mengenakan perban di bawah overallnya lagi setelah diserang oleh keluarga Franky. Saat berada di atas Puffing Tom, ia mengenakan topeng seperti matahari berwarna emas yang ia temukan di kompartemen di atas kacamata dan mengenakan jubah merah, menyebut pesona pahlawan super ini Sogeking. Usopp mengenakan kostum ini untuk sisa Enies Lobby. Selama trailer bar, Usopp mengenakan jubah ungu dan topi ungu penuh lebar dengan kalung bawang putih untuk menangkal makhluk jahat. Selama Kepulauan Sabaody, Usopp mengenakan kemeja pirus yang tidak kancing, bukan overall, dan beberapa celana pendek hijau dengan pola bunga kuning di satu kaki.
Setelah time skip 2 tahun, Usopp menjadi lebih berotot daripada sebelumnya dan menumbuhkan rambutnya. Dia telah menjadi lebih tua dan sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Usopp sekarang memiliki sepasang kacamata baru. Di lehernya, kacamata sniper tidak ditampilkan dan memiliki beberapa earphone atau pelindung telinga. Dia juga sekarang memiliki janggut kecil bersama dengan suncak putih baru yang dia kenakan di kepalanya. Dia juga memiliki sepasang celana kuning digulung baru dengan suspender merah dan sepasang sepatu boot. Tas kuning khasnya telah diganti dengan merah, tetapi ia masih memiliki gelang bergaris-garis biru dan putih di lengan kirinya. Selama Perang Hazard, dia mengenakan mantel ungu dengan garis biru muda di sisinya yang diambil dari Brownsville Unit Patroli Centaur. Selama Dressrosa, ia mengenakan jaket terbuka berwarna orange dengan cincin lingkaran di lengan dan topi merah yang ujungnya runcing, yang ia gunakan untuk membuat kurcaci percaya bahwa dia adalah keturunan Noland. Selama Zou, ia mengenakan kemeja berkerah lengan pendek berwarna hijau muda yang dikancingkan di tengah jalan dengan garis hitam pendek di tengah setiap lengan dan topi hijau tua dengan kacamata tanda tangannya diletakkan di atasnya. Di dalam negeri Wano, Usopp mengenakan yukata biru muda yang bergaris-garis hitam dan putih di bagian bawah serta bandana hijau yang dihiasi dengan katak dan janggut pria tua palsu. Membahas soal senjata, ini adalah 10 senjata utama Usopp dalam pertarungan di sepanjang cerita One Piece. Usopp adalah anggota kru topi jerami yang berperan sebagai sniper atau penembak jitu di kapal. Dia dikenal karena sifatnya yang sangat penakut dan pesimis terhadap apapun. Namun dia juga merupakan karakter yang sangat cerdas dalam mengatur taktik. Usopp memiliki gaya bertarung yang sangat unik karena dia bisa menggunakan berbagai macam senjata dan taktik yang mendukung kemampuannya menembak agar dia bisa memenangkan pertarungan. 10 senjata Usopp dalam serial One Piece. Di posisi 10, kacamata sniper. Meskipun ini bukan senjata utama yang digunakan Usopp untuk menyerang lawan, peralatan ini sangat penting untuk meningkatkan keakuratan tembakan Usopp ke arah target. Usopp pertama kali membeli alat ini di Logo Town setelah time skip. Usopp menggunakan kacamata yang baru. Yang ke-9 adalah kebohongan. Salah satu senjata andalan Usopp yang biasa ia gunakan adalah kebohongan. Meski hal ini sangat sepele, kebohongan Usopp terkadang sangat berguna untuk mengelabui musuh dan memberinya keuntungan dalam pertempuran. Beberapa teknik kebohongan Usopp contohnya adalah teknik kecup bosi yang membuat musuh mengira bahwa dirinya sudah mati karena berlumuran darah, padahal itu hanyalah saus biasa. Kebohongan Usopp ini biasanya hanya efektif terhadap lawan yang polos dan sedikit bego. Yang ke-8, Ginga Pachinko. Senjata ini adalah senjata pertama yang digunakan Usopp dalam bertarung. Senjata inilah yang menjadi ciri khas Usopp dan membuatnya berbeda dari sniper lain yang umumnya menggunakan senjata api untuk menembak lawan, karena ketapel biasa dianggap sebagai mainan anak-anak. Senjata ini sangat cocok bagi pembohong seperti Usopp karena dia bisa menyembunyikan kemampuan menembaknya yang sangat jitu. Dengan ketapel ini, Usopp mampu menembakkan berbagai peluru khusus yang sangat unik. Yang ke-7, Usopp Hammer. Sama seperti Ginga Pachinko, palu ini juga merupakan senjata andalan Usopp yang dia gunakan bertarung di awal-awal petualangannya. Usopp biasanya menyimpan palu ini di dalam tasnya untuk berjaga-jaga jika dia harus berhadapan dengan musuh dalam pertarungan jarak dekat. Palu ini terbukti mampu membuat kru dari bajak laut Arlong babak belur dibuatnya. Selain itu, Usopp juga menggunakan palu ini sebagai peluru spesial saat dia mengalahkan Mr. Ford dengan bantuan dari Chopper. Yang ke-6, Usopp Pound. Usopp Pound merupakan senjata Usopp yang sangat liar dan kreatif. Senjata ini dapat digunakan untuk mengintimidasi musuh dan membuat psikologi lawan terganggu. Siapapun yang melihat palu raksasa dengan berat 2 ton pasti akan syok. Namun itu hanya akal-akalan Usopp.
Palu tersebut nyatanya hanya terbuat dari 2 panci yang dilengkapi dengan kertas yang jika ditotal beratnya hanya 2 kilo saja. Senjata ini pertama kali digunakan saat melawan Mr. Four. Yang tak kalah lucu, Usopp juga membuat variasi dari senjata ini, yaitu Usopp Golden Pound yang beratnya ditulis 10 ton. Senjata tersebut mampu membuat Verona pingsan ketakutan setelah menerima serangan Usopp. Yang kelima, Dials. Dials merupakan sebuah benda unik yang berasal dari Skypiea. Benda tersebut terbuat dari sisa-sisa cangkang karang yang memiliki kemampuan untuk menyerap energi. Ada banyak jenis Dials yang punya efek masing-masing. Usopp mendapatkan banyak Dials setelah menukar karet gelangnya kepada penduduk Skypiea. Dengan Dials itu, Usopp dapat meningkatkan senjata Climb Tech milik Nami dan mengupgrade ketapelnya. Nggak cuman itu, Usopp juga menggunakan Dials saat ia bertarung melawan Luffy. Yang keempat, amunisi khusus. Dalam bertarung, Usopp menyimpan berbagai jenis amunisi yang sangat unik. Karena akalnya yang sangat cerdik, Usopp dapat menggunakan benda apapun menjadi peluru yang sangat berguna dalam pertarungan. Contoh dari amunisi khusus yang digunakan Usopp dalam bertarung adalah peluru api, bubuk mesiu peledak, botol sake, saus tabako yang sangat pedas, telur busuk, shuriken, bom asap, dan bola pachinko, hingga peluru yang berisi kecoa. Yang jelas, Usopp memiliki berbagai amunisi rahasia yang sangat sulit untuk ditebak. Yang ketiga, Kabuto. Senjata Usopp yang satu ini merupakan ketapel buatan Usopp yang diperkuat dengan Dials, sehingga tembakan dari ketapel ini lebih kuat dari Ginga Pachinko. Ketapel ini pertama kali diperlihatkan pada Enies Lobby saat ia menyabar sebagai Sogeking. Saat menggunakan senjata ini, Usopp dapat mengeluarkan serangan yang lebih kuat dan bervariasi. Momen Usopp yang paling heroik saat menggunakan ketapel ini adalah saat dia membakar bendera pemerintah dunia dengan tembakan Hinotori Boshi. Yang kedua, Kuro Kabuto. Ketapel yang satu ini bisa dibilang sebagai ketapel terkuat yang dimiliki Usopp saat ini. Ketapel ini dikembangkan oleh Usopp selama dia berlatih di Pulau Boin selama time skip. Selain itu, ketapel ini bisa dikombinasikan dengan peluru khusus bernama Pop Green. Kuro Kabuto juga dimiliki bentuk rahasia yang cukup menakutkan. Jika Usopp memberi sedikit air pada Bakunsho yang ditanam dalam senjata ini, ketapel ini akan berubah menjadi berukuran besar dan lebih kuat dengan penampilan yang mirip tanaman karnivora. Serangannya pun juga tak kalah kuat dari serangan meriam. Di posisi pertama adalah Pop Green, senjata terkuat Usopp yang paling mematikan. Tentu saja adalah peluru hijau yang dikenal dengan nama Pop Green. Peluru tersebut merupakan benih tanaman dari Pulau Boin yang dapat tumbuh dalam waktu singkat. Usopp membawa banyak varietas peluru Pop Green yang memiliki banyak kegunaan, khususnya untuk menyerang. Beberapa peluru terkuatnya antara lain adalah Impact Wall yang mampu memberikan gelombang kejut kepada lawan, dan Devil yang bentuknya mirip dengan tanaman Venus raksasa. Selain kedua peluru itu, masih banyak lagi peluru Pop Green yang sangat menarik. Itulah pembahasan kita tentang Usopp, anggota keempat kelompok bajak laut topi jerami. Nantikan pembahasan kita di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara di like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.